Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang foreign exchange risk. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amara Putri Rianti, dengan NIM 202012111045. Perkenalkan nama saya Mita Nurhaliza, dengan NIM 2020 12 11 11 057. Saya Mutiara Ayu dengan NIM 2020 11 11 064. Saya Sri Hartini dengan NIM 2020 11 11 066. Pada pembahasan pertama yaitu perkenalan mengenai pertukaran asing, yang dalamnya itu ada global industri jasa keuangan Amerika Serikat, berarti bahwa LK semakin terpapar risiko valuta asing atau FX. Risiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing, membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kembali korporasi, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, atau biasa itu obligasi bernominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman yang menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing, itu sertifikat deposito pound sebagai sumber dana. Resiko ekstrim FX dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga franchise mengguncang pasar valuta asing. Franchise itu melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank memiliki masing-masing kehilangan sekitar 150 juta US dollar karena apresiasi franc. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. Broker valuta asing retail utama Amerika Serikat mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan dana darurat sebesar 300 juta dari perusahaan investasi National Corp secara umum pada sebesar 300 juta dolar dari perusahaan tersebut tahun 2015. Penguat dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara tren valuta asing. Demikian pula Coca-Cola yang sebagian besar penjualannya berasal dari luar Amerika Serikat. Next. Pembahasan pertama itu foreign exchange rates and transaction. Next. Itu memiliki subbab yaitu foreign exchange rate, yang nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya French Swiss. Pada tabel yang nanti akan dipresentasikan mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya pada poin 4 PM waktu standar timur pada 15 Juni 2015. Kurs FX dicantumkan dalam dua cara, yaitu dolar Amerika Serikat diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukar, atau kutipan langsung, yaitu dalam US atau USD. Next.
Pada gambar tersebut, ini ada untuk negara Amerika Serikat yang di dalamnya terdapat 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan 6 bulan ke depan untuk perkiraan per tahunnya. Next. Lalu ada Asia Pasifik yang perkiraan per tahunnya ada 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Next. Dan untuk di Eropa terdapat Bulgaria, Kroasia, Ceko, dan Corona Denmark. Lalu ada Prancis, Hungaria, Norwegia, Polandia, Rumania, dan Lira Turki. Ini juga dihitungnya untuk per tahun, yaitu ada 1 bulan ke depan, 3 bulan, dan 6 bulan ke depan. Lalu yang terakhir ada Timur Tengah atau Afrika yang terdiri dari Bahrain, Mesir, Israel, Kuwait, Suriah, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Dirham. Kode mata uang asing untuk dolar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh International Organization for Standard, yaitu ISO, adalah penetapan standar internasional yang terdiri dari perwakilan berbagai organisasi standar nasional. Mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan atau kutipan tidak langsung, yaitu per US. Misalnya nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 atau 0,8113 dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1.232 atau 1.232 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan. Next. Yang subbab kedua yaitu transaksi valuta asing. Ada 2 tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing, tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Spot transaksi valuta asing itu melibatkan penyelesaian segera pertukaran mata uang pada nilai tukar saat ini atau nilai spot. Next, terlihat dari gambar 13.1 tadi. Next. Gambar tersebut adalah transaksi valuta asing spot atau penyelesaian pada tanggal spot, yaitu terdapat 1 sampai 3 bulan, ada kurs, yaitu setuju membayar antara pembeli dan penjual, dan mata uang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Lalu ada transaksi forward valuta asing, penyelesaian dari 1 sampai 3 bulan, ada kurs yang disepakati antara pembeli dan penjual sama pembeli membayar ke depan harga mata uang. Transaksi spot itu bisa dilakukan melalui bagian devisa bank umum atau perdagangan valuta asing bukan bank. Nilai tukar yang tercantum dalam tabel tersebut semuanya melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke dalam mata uang yang berbeda mengharuskan seorang pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar Amerika Serikat dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Perdagangan lintas mata uang mungkin perdagangan uang melewati langkah awal konversi ke nilai dolar Amerika Serikat ini.
Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, perdagangan lintas pertukaran GBP atau JPY dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain dan melakukannya tanpa harus menanggung biaya karena harus terlebih dahulu mengonversi ke dolar Amerika Serikat. Next. Transaksi spot bisa dilakukan melalui bagian devisa bank umum atau pedagang valuta asing bukan bank. Misalnya, seorang investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni 2015. Pada dasarnya meminta dolar ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan kurs 1 dolar per 0,60409 pound atau 1.562 dolar per pound. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat jika dolar terdepresiasi relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar per 0,638 pound atau 1.575 dolar per pound. Nilai investasi pound jika dikonversi kembali menjadi dolar Amerika Serikat akan meningkat. Jika nilai dolar naik relatif terhadap pound, misalnya 1 per 0,6428 pound, nilai investasi pound jika dikonversi kembali ke dalam dolar Amerika Serikat akan mengalami penurunan. Next. Apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilai relatifnya terhadap mata uang lainnya itu berarti bahwa barang-barang tersebut lebih mahal untuk pembeli asing dan barang-barang asing lebih murah untuk penjual asing. Semuanya akan konstan. Jadi ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang mereka ke luar negeri dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang mereka ke pembeli domestik. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara, penurunan nilai relatifnya terhadap uang lainnya berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah untuk pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal untuk penjual asing. Pada gambar tersebut itu adalah nilai tukar dari dolar Amerika Serikat dengan berbagai mata uang asing. Ada kurs di tiap tahunnya, yaitu menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga Juni 2015. Perhatikan pada gambar bahwa perubahan yang signifikan dalam nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis keuangan antara bulan September 2008 dan pertengahan tahun 2010. Nilai tukar melewati 3 tren. Selama fase pertama dari September 2008 hingga Maret 2009, dolar Amerika Serikat terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing, yaitu mata uang asing terdepresiasi relatif terhadap dolar. Karena investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury Amerika Serikat. Selama fase kedua di Maret tahun 2009 hingga November tahun 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing dibalik karena kepercayaan dunia kembali, yaitu antara November tahun 2009 dan Juni tahun 2010.
Next. Pada nilai tukar tadi itu di tengah kekhawatiran tentang euro karena masalah di berbagai negara Uni Eropa seperti Portugal, Irlandia, Islandia, Yunani, dan Spanyol dari Juni 2010 hingga Agustus 2011, kekhawatiran tentang Eropa agak mereda dan pemerintah AS berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara menghindari potensi gagal bayar atas utang negara AS. Dolar disahkan pada tahun 2 Agustus 2011 meskipun peringkat utang AS diturunkan oleh Standard dan Poor's pada tanggal 5 Agustus 2011. Selain depresiasi dolar dalam waktu singkat pada akhir tahun 2014, yaitu ketika Bank Sentral Eropa secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan ekonomi negara yang terus berlanjut, dolar menguat relatif terhadap mata uang asing hingga tahun 2015. Catatan juga penurunan nilai franc Swiss relatif terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari tahun 2015. Seperti disebutkan dalam pengantar ini, Bank Nasional Swiss mengizinkan franc Swiss untuk mengambang relatif terhadap euro pada Januari tahun 2015. Penurunan ini relatif berumur pendek dalam pengaruhnya terhadap nilai tukar. Namun, karena pada bulan Februari nilai tukar kembali ke level pra-Januari. Next. Transaksi forward valuta asing itu adalah pertukaran mata uang pada kurs tertentu atau khususnya itu kurs forward yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Seperti yang diilustrasikan, contohnya adalah perjanjian hari ini pada waktu 0 untuk menukar dolar dengan pound pada kurs maju tertentu 3 bulan di masa depan. Kontrak berjangka biasanya ditulis untuk periode 1, 3, atau 6 bulan. Tetapi dalam praktiknya kontrak tersebut dapat ditulis dalam jangka waktu tertentu, misalnya dari kurs spot dolar Amerika Serikat terhadap euro pada 15 Juni tahun 2015 adalah 1.128 atau kurs spot euro untuk dolar Amerika Serikat adalah 0,8862 sedangkan kurs 1 bulan adalah 1.128. Dengan demikian, seorang investor itu dapat mengonversi 250.000 US dollar menjadi euro di pasar valuta asing spot dengan kurs 0,8862 euro per dolar dan membeli kontrak berjangka 1 bulan untuk mengubah euro menjadi dolar, yaitu dikali 0,8862 sama dengan 221.550 euro pada 15 Juni tahun 2015. Pada akhir bulan, investor akan mengonversi 221.550 euro ke dolar dengan kurs forward yaitu 1.128 US dollar per euro atau 221.550 dikali 1.128 sama dengan 250.108 US dollar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Selanjutnya yaitu sources of foreign exchange exposure. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing.
dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Letak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi resiko luar negerinya. Seperti yang dilihat, kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian turun dari tahun 1998 hingga 2000. Krisis keuangan di Asia dan Rusia pada tahun 1997 dan 1998 dan di Argentina pada awal tahun 2000-an kemungkinan menjadi alasan penurunan aset dan kewajiban asing selama periode ini. Slide. Setelah periode ini, pertumbuhan meningkat pesat seiring pemulihan ekonomi dunia. Sementara pertumbuhan klaim liabilitas dan aset pada orang asing melambat selama krisis keuangan. Levelnya tetap stabil karena FI dipandang sebagai beberapa FI yang paling aman selama krisis. Selanjutnya, pada tahun 1994 hingga 2000, bank-bank Amerika Serikat memiliki lebih banyak kewajiban daripada klaim atau aset pada orang asing. Jadi jika dolar terdepresiasi relatif terhadap mata uang asing, lebih banyak dolar diubah menjadi mata uang asing akan dibutuhkan untuk melunasi kewajiban dan bank-bank Amerika Serikat akan mengalami kerugian akibat risiko valuta asing. Namun kebalikannya terjadi pada tahun 2005 hingga 2015. Itu adalah kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juni 2015. Next. Selanjutnya adalah volatilitas nilai tukar asing dan exposure FX. Kita dapat mengukur potensi ukuran exposure FX FI dengan menganalisis aset, kewajiban, dan ketidaksesuaian perdagangan mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Penyebab mendasar volatilitas FX mencerminkan situasi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Artinya, secara konseptual, nilai tukar FX seperti harga barang apapun dan akan terapresiasi nilainya relatif terhadap mata uang lain saat permintaan tinggi atau penawaran rendah dan akan terdepresiasi nilainya saat permintaan rendah atau penawaran tinggi. Misalnya, selama musim panas 2011, ketika besarnya krisis Eropa menjadi jelas dan Amerika Serikat bergulat dengan gagal bayar utang yang menjulang, Swiss adalah salah satu sedikit negara dengan sistem keuangan yang aman dan kuat, serta kondisi fiskal yang aman. Investor membeli franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Pembelian tersebut menyebabkan apresiasi mata uang yang besar. Dari September 2010 hingga September 2011, franc Swiss diapresiasi sebesar 14,8% terhadap dolar Amerika Serikat, 7,7% terhadap euro, 20,7% terhadap yen Jepang, dan 14,8% terhadap pound Inggris. Next. Selanjutnya ada foreign currency trading atau perdagangan valuta asing.
pasar FX dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun dolar per hari dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 80 kali volume perdagangan harian di New York Stock Exchange. Dari 5,3 triliun dolar rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 eh, dan 2,05 triliun dolar atau 38,3%, melibatkan transaksi spot sementara 3,30 triliun dolar atau 61,7%, melibatkan transaksi forward dan transaksi lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989, di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar dolar. 317 miliar dolar sama dengan 53,7% diantaranya adalah transaksi valuta asing spot, dan 273 miliar dolar setara dengan 46,3% transaksi forward dan transaksi valuta asing lain. London terus menjadi pasar perdagangan FX terbesar, diikuti oleh New York dan Singapura. Pada tabel 13-4 mencantumkan perdagangan mata uang asing teratas pada tahun 2015. 4 bank yang teratas yang beroperasi di pasar ini yaitu Citigroup dengan 16,4%, Bank Jerman itu 15,67%, Barclays 10,91%, dan UBS 10,88%, terdiri dari hampir setengah dari semua perdagangan mata uang asing. Perdagangan valuta asing telah disebut sebagai pasar paling adil di dunia karena volumenya yang sangat besar dan fakta bahwa tidak ada lembaga tunggal yang dapat mengendalikan arah pasar. Namun, keadilan pasar dipertanyakan pada tahun 2015 ketika 5 bank global, yaitu Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland Group, dan USB AG setuju untuk membayar lebih. Secara global, lebih dari 40% perdagangan FX terjadi di London, 19% di New York, dan 6% di Singapura. Sisanya tersebar di seluruh dunia. Berikut adalah tabel mata uang teratas pedagang menurut persen volume keseluruhan. Yaitu yang pertama ada Citigroup dengan saham 16,4%, yang kedua ada Bank Jerman 15,67%, yang ketiga ada Barclays dengan saham 10,91%, ada UBS dengan 10,88%, SBC itu ada 7,12%, ada JP Morgan 7,12%, Bank Amerika 4,38%, FBS 3,25%, BNP Paribas 3,10%, dan Goldman 2,53%. 5 miliar dalam hukuman gabungan dan mengaku bersalah atas tuntutan pidana untuk menyelesaikan penyelidikan AS
tentang apakah pedagang berkolusi untuk memindahkan kurs mata uang asing untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Pihak berwenang mengatakan para pedagang di setiap bank berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluk Kaktel, yang bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam grup. Meskipun para profesional menyebut dagangan valuta asing global sebagai pasar, itu sebenarnya bukan pasar dalam arti kata tradisional. Tidak ada lokasi sentral di mana perdagangan valuta asing berlangsung. Selain itu, pasar FX pada dasarnya adalah pasar 24 jam bergerak di antara Singapura, London, dan New York sepanjang hari. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dan exposure risiko perdagangan FX berlanjut hingga malam hari, bahkan ketika operasi lembaga keuangan lain jelas menambah risiko sebagai posisi FX yang tidak cocok. Sebagian besar volume diperdagangkan di antara bank internasional terkemuka yang memproses transaksi mata uang untuk semua orang, mulai dari perusahaan besar hingga pemerintah di seluruh dunia. Perdagangan valuta asing online semakin meningkat, volume perdagangan valuta asing elektronik mencapai 70% dari keseluruhan perdagangan valuta asing global. Sifat nasional dan pertukaran dan elektronik menjadikan perdagangan berbasis internet yang aman sebagai platform yang ideal. Portal perdagangan online, terminal tempat transaksi mata uang dijalankan, cara membiayai rendah untuk melakukan transaksi valuta asing dan forward. Selanjutnya ada aktivitas perdagangan FX. Pertama, posisi lembaga keuangan umumnya mencerminkan aktivitas perdagangan. Pertama, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan nasabah mengikuti dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional. Yang kedua, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau lembaga keuangan itu sendiri mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan mendatang. Yang ketiga, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi exposure nasabah atau lembaga keuangan dalam mata uang tertentu. Dan yang keempat, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui perkiraan atau antisipasi pergerakan nilai tukar FX di masa yang akan datang. Dalam dua aktivitas pertamanya, lembaga keuangan biasanya bertindak sebagai agen dari pelanggan dengan biaya tetap, tidak menanggung resiko FX itu sendiri. JP Morgan, Chase, dan Citigroup adalah pemasok dominan FX untuk pelanggan retail di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pada tahun 2015, nilai agregat dan jumlah pokok kontrak valuta asing JP Morgan mencapai 9,6 triliun dolar. Sementara Citigroup mencapai 9,3 triliun dolar. Pada aktivitas ketiga, lembaga keuangan bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure FX. Misalnya, lembaga keuangan dapat mengambil posisi short atau jual dalam valuta asing suatu negara untuk mengimbangi posisi long atau beli. Dalam valuta asing negara yang sama, dengan demikian exposure risiko FX pada dasarnya berkaitan dengan posisi terbuka diambil sebagai pelaku oleh FI untuk tujuan spekulatif kegiatan lembaga keuangan biasanya menciptakan posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan FX-nya dengan lembaga keuangan lainnya. Federal Reserve mengawasi pasar mata uang asing di Amerika Serikat sebagai bagian dari peran Fed untuk menstabilkan pasar yang kacau. Fed memantau pasar mata uang untuk menentukan apakah harus melakukan intervensi valuta asing yang dirancang untuk mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang asing. Federal Reserve memperkenalkan bahwa 2000 lembaga keuangan adalah membuat
pasar aktif dalam mata uang asing di pasar valuta asing Amerika Serikat dengan sekitar 25 bank komersial dan investasi membuat pasar dalam 5 mata uang utama. Lembaga keuangan dapat melakukan perdagangan spekulatif secara langsung dengan lembaga keuangan lain atau mengatur melalui broker spesialis FX. Federal Reserve Bank of New York memperkirakan bahwa sekitar 45% perdagangan spekulatif atau posisi terbuka dilakukan melalui pialang khusus yang menerima biaya untuk mengatur perdagangan antara lembaga keuangan. Perdagangan spekulatif dapat em, dilakukan melalui berbagai instrumen FX. Perdagangan mata uang spot adalah yang paling umum dengan lembaga keuangan yang mencari untung dari selisih antara harga beli dan jual, yaitu pada pergerakan harga bid-ask dari waktu ke waktu. Namun, lembaga keuangan juga dapat mengambil posisi spekulatif dalam kontrak forward valuta asing sebagai berjangka dan opsi. Sebagian besar keuntungan dan kerugian perdagangan valuta asing berasal dari mengambil posisi terbuka dan berspekulasi dalam mata uang. Pendapatan dari pembuatan pasar, bid ask, atau dari bertindak sebagai agen untuk pelanggan ecer atau grosir umumnya hanya menyediakan sumber pendapatan sekunder atau tambahan. Bank perdagangan FX yang dominan di Amerika Serikat adalah Citigroup, Bank of America, dan JP Morgan Chase. Seperti yang bisa dilihat, total pendapatan perdagangan tumbuh dengan mantap di tahun-tahun sebelum krisis keuangan. Hanya eh, untuk lembaga keuangan ini, pendapatan dari aktivitas perdagangan meningkat dari 1.881 juta dolar eh, Amerika. Selanjutnya ada foreign asset and liability position. Nah, yang pertama ada pengembalian dan risiko investasi asing. Dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio LH seperti aset dan kewajiban domestik. Keuntungan atau pengembalian dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari dan biaya yang dibayarkan pada sekuritas. Akan tetapi dengan aset dan liabilitas luar negeri, keuntungan pengembalian juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Alasan kerugian adalah karena depresiasi pound dari 1,60 US dollar menjadi 1,45 US dollar. Telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris relatif terhadap pinjaman domestik Amerika Serikat. Jika pound malah terapresiasi, naik nilainya terhadap dolar sepanjang tahun, katakanlah menjadi 1,70 US dollar atau 1 euro, maka FI Amerika Serikat akan menghasilkan pengembalian dolar dari pinjaman Inggris sebesar 71.875 euro dikali 1,70 US dollar sama dengan 122.188 juta US dollar atau presentasi pengembalian sebesar 22.188%. Kemudian FI Amerika Serikat akan menerima keuntungan ganda dari berinvestasi di Inggris. Hasil tinggi dari pinjaman domestik Inggris ditambah apresiasi pound selama periode investasi 1 tahun. Next.
Selanjutnya ada risiko dan lindung nilai. Karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar pound atau dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana FI digunakan panjang bersih 100 US dollar juta pound atau 62,5 juta euro beresiko. Seperti yang telah kita diskusikan, pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian 22,188% jika pound terapresiasi dari 1,60 US dollar atau 1 euro menjadi 1,70 US dollar atau 1 euro. Tetapi akan menghasilkan pengembalian hanya 4,20% jika pound terapresiasi nilainya terhadap dolar menjadi 1,45 US dollar atau 1 euro. Pada prinsipnya, manajer FI dapat mengontrol skala exposure efek dengan lebih baik dalam dua cara utama. Lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lindung nilai di neraca melibatkan perubahan pada aset dan kewajiban di neraca. Untuk lindung keuntungan FI beresiko efek. Lindung di luar neraca tidak melibatkan perubahan di neraca, melainkan melibatkan pengembalian posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko efek. Lindung nilai di neraca. Perhatikan bahwa meskipun FI mengunci pengembalian positif saat mengatur exposure valuta asing neto pada neraca menjadi nol, pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, FI masih terekspos risiko valuta asing. Namun dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan liabilitas asingnya, FI dapat mengunci pengembalian positif atau penyebaran laba kemanapun arah perubahan nilai tukar selama periode investasi. Misalnya, bahkan jika perbankan domestik Amerika Serikat adalah aktivitas keuangan yang relatif rendah, yaitu ada perbedaan yang rendah antara pengembalian aset dan biaya dana, FI bisa sangat menguntungkan secara keseluruhan. Secara khusus, hal itu dapat mengunci penyebaran positif yang besar jika ada antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman di pasar luar negeri. Next. Selanjutnya ada hedging dan forward. Sebagai alternatif terbiaya lebih rendah, ia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya pasar forward 1 tahun untuk menjual pound untuk dolar. Jika suku bunga Inggris berubah sepanjang tahun, nilai pasar aset pound akan berubah lebih dari nilai pasar kewajiban pound. FI tidak lagi mengunci imbal hasil tetap dengan mencocokkan ukuran buku mata uang asing karena FI harus memperhitungkan potensi exposure-nya terhadap keuntungan dan kerugian modal pada aset dan kewajiban pada poundnya karena guncangan suku bunga Inggris. Intinya, FI dilindungi nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing dan nilai risiko suku bunga asing hanya jika sesuai dengan ukuran dan jangka waktu aset dan kewajiban asingnya dalam mata uang tertentu. Peran kontrak forward FX adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs pound di masa depan pada akhir jangka waktu investasi 1 tahun. Alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar dengan kurs spot yang tidak diketahui. FI dapat membuat kontrak untuk menjual ke depan
mengharapkan penghasilan pokok dan bunga atas pinjaman yang dikenal saat ini nilai tukar maju untuk dolar atau pound dengan menyerahkan dana pound kepada pembeli kontrak forward yang dilakukan pada akhir tahun. Pada dasarnya, dengan menjual hasil yang diharapkan pada pinjaman pound ke depan, pada nilai tukar forward FX yang diketahui hari ini, FI menghilangkan ketidakpastian nilai tukar spot di masa depan, dan dengan demikian ketidakpastian yang berkaitan dengan pengembalian investasi pada pinjaman Inggris. Dalam contoh sebelumnya, menguntungkan bagi FI untuk semakin mengurangi pinjaman domestik Amerika Serikat dan berinvestasi dalam pinjaman luar negeri Inggris yang dilindungi nilai karena pengembangan dolar yang dilindungi nilai atas pinjaman luar negeri sebesar 11,406%, jauh lebih tinggi daripada pinjaman dalam negeri 9%, karena FI berusaha untuk berinvestasi lebih banyak dalam pinjaman Inggris. FI perlu membeli banyak pound spot. Nah, selanjutnya ada posisi aset liabilitas asing multi-currency. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Kedua, tingkat inflasi yang diharapkan mencerminkan jumlah bunga ekstra yang diminta pemberi pinjaman dari peminjam untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas erosi nilai pokok atau real dari dana yang mereka pinjamkan. Karena inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman, jika tabungan real dan permintaan investasi dan tekanan penawaran serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara. Kami berharap menemukan bahwa suku bunga nominal berkorelasi tinggi seluruh pasar keuangan. Misalnya, jika sebagai akibat dari permintaan yang kuat akan dana investasi, suku bunga real Jerman naik, mungkin akan menjadi arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain karena pembuat kebijakan dan peminjam mencoba mengurangi besarnya arus keluar modal mereka. Di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, deviasi bunga nominal dan real yang cukup signifikan dapat terjadi sebelum penyeimbangan arus dana internasional terwujud. Next. Selanjutnya ada interaction of interest, inflation and exchange rate, atau interaksi tingkat bunga, inflasi, dan kurs. Next. Pasar keuangan global semakin saling terkait, begitu pula suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Contohnya, suku bunga domestik yang lebih tinggi dapat menarik inflasi keuangan asing dan berdampak pada nilai domestik mata uang. Bagian ini melihat pengaruh inflasi di suatu negara terhadap nilai tukar mata uang asingnya, purchasing power parity atau PPP, dan juga memeriksa hubungan antara suku bunga domestik dan luar negeri dan nilai tukar mata uang asing spot dan forward interest rate
parity atau IRP. Next. Selanjutnya paritas daya beli. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara. Tingkat inflasi relatif dan suku bunga berubah. Nilai tukar mata uang asing yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah juga harus disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan relatif dalam tingkat inflasi antara dua negara. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana penyesuaian ini terjadi adalah teori tentang paritas daya beli atau PPP. Daya beli paritas PPP sendiri teorinya menjelaskan perubahan nilai tukar mata uang asing harga sebagai inflasi tingkat di negara-negara berubah. Menurut PPP, nilai tukar mata uang asing antara dua negara menyesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit suku bunga, karena konsumen dan importir mengalihkan permintaan barang mereka dari negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi ke negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi. Negara dengan tingkat inflasi bunga rendah, secara khusus teorema PPP menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara. Sebagai pada gambar, R kita suku bunga di Amerika Serikat. RS itu suku bunga di Swiss. Saya kita tingkat inflasi di Amerika Serikat. Saya S tingkat inflasi di Swiss. KITA itu tingkat bunga real di Amerika Serikat. RRS tingkat bunga real di Swiss. Penyebaran suku bunga normal antara negara Amerika Serikat dan Swiss mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara. Next. Pada rumus tersebut, untuk menentukan nilai tukar spot mata uang domestik di mata uang negara asing. Menurut PPP, faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah fakta bahwa dalam ekonomi terbuka, perbedaan harga dan inflasi, tingkat harga berubah dengan inflasi, mendorong arus perdagangan dan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori PPP umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurut PPP, perbedaan harga dan perubahan yang dihasilkan dalam arus perdagangan dan permintaan dan juga penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang. Seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terjadi.
Next. Selanjutnya ada teorema paritas suku bunga. Yang pertama itu ada resiko pasar spot valuta asing dapat dikurangi dengan mengadakan kontrak valuta asing berjangka. Misalnya, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar AS adalah 1,5602 pada 15 Juni 2015. Artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,56 dolar AS. Kurs forward 3 bulan antara kedua mata uang bagaimanapun adalah 1,55 pada 15 Juni 2015. Ini adalah versi relatif dari teorema PPP yang dimana penurunan nilai rubel sebesar 6% diterjemahkan menjadi nilai tukar baru sebesar 0,159 dolar per rubel jika nilai tukar asli antara dolar dan rubel adalah 0,17. Lalu menghubungkan nilai tukar spot suku bunga jangka pendek dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas tingkat bunga atau IRPT. Secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar berjangka, seorang investor menyadari pengembalian yang sama baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh pengembalian bebas resiko dengan mengambil posisi penyeimbangan di pasar domestik dan di luar negeri. Artinya, pengembalian dolar yang dilindungi nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Kesetaraan akhir antara biaya dana dalam negeri dan pengembalian lindung nilai aset atas aset asing atau IRPT. Yang kedua, tingkat tahunan deposito berjangka AS adalah 8,1%, bukan 8%. Dalam hal ini akan menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di AS daripada deposito di Inggris. Peluang arbitrase yang ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka AS. Menurut IRPS, aliran dana ini dengan cepat mendorong nilai tukar AS pound Inggris hingga peluang keuntungan potensial dari simpanan AS
dihilangkan. Implikasi IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif untuk simpanan, pinjaman, dan valuta asing, peluang keuntungan potensial dari investasi luar negeri bagi pengelola LK cenderung kecil dan cepat berlalu. Pelanggaran IRPT jangka panjang kemungkinan besar terjadi hanya jika pada ketidaksempurnaan besar dalam simpanan internasional, pinjaman, dan pasar keuangan. Misalnya, pada akhir 2014, stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan dimasukkan untuk menghasilkan yen yang lebih murah, atau dengan demikian dolar yang lebih kuat. Langkah tersebut menyebabkan harga pasar obligasi AS naik dan imbal hasil obligasi menurun. Pedagang mata uang asing meminjam yen dengan suku bunga yang sangat rendah, mendekati 0. Yen dikonversi ke dolar dan investasikan dalam Departemen Keuangan AS dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya bunga untuk yen yang dipinjam. Pembelian ini mendorong harga obligasi AS selama yen tidak naik nilainya, walaupun memang tidak demikian. Trader memperoleh keuntungan besar, terutama ketika mereka menggunakan leverage tinggi. Next. Terakhir, rangkuman bab ini menganalisis sumber resiko FX yang dihadapi oleh manajer FI. Resiko tersebut muncul melalui ketidakcocokan perdagangan mata uang dan posisi aset liabilitas asing dalam mata uang individu, sementara ketidaksesuaian tersebut dapat menguntungkan jika perakiraan FX terbukti benar. Hasil dan volatilitas yang tidak terduga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan pada FI, maka mengancam probabilitasnya dan pada akhirnya volatilitasnya dengan cara mirip dengan risiko suku bunga dan likuiditas. Bab ini membahas kemungkinan cara untuk memitigasi risiko lindung nilai langsung melalui pembukaan aset liabilitas asing yang sesuai, lindung nilai melalui kontrak berjangka, dan lindung nilai melalui diversifikasi portofolio aset dan liabilitas asing. Ini juga dikenal sebagai membawa perdagangan meminjam mata uang di negara dengan suku bunga rendah, mengubah menjadi mata uang di negara dengan suku bunga lebih tinggi, dan menginvestasikannya di obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.